Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab 1 Samuel bab 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari para awak kapal terlihat sibuk mengurus segala sesuatu, sebab sebentar lagi mereka akan meninggalkan dermaga. Tapi di tengah kesibukan, tiba-tiba angin topan bertiup dan terdengar suara yang amat keras dari sang komandan. Tiarap! Serentak seluruh awak kapal menjatuhkan diri ke dek kapal tanpa melihat ke kanan ke kiri, apalagi bertanya kepada temannya. Begitu ada komando tiarap, yang mereka tahu adalah mereka harus taat pada perintah tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata saat itu ada sebuah kabel kawat raksasa terlepas, mengayun kencang ke sana kemari. Jika para awak kapal tetap berdiri dan terkena sabetannya, tubuh mereka bisa terbelah menjadi dua. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap yang diperlihatkan oleh para awak kapal tersebut sangat berbeda dengan sikap Raja Saul. Allah sudah memerintahkan agar dia mengalahkan orang Amalek, membunuh semua orang-orang di sana dan segala ternak yang ada. Namun Saul malah membiarkan rajanya Agag hidup dan menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik. Melihat itu Allah murka. Akibat ketidaktaatan Saul, ia kehilangan 3 hal penting dalam hidupnya. Pertama, ia kehilangan kepercayaan. Ia menjadi pembohong. Saul berusaha mengelabui Samuel dengan mengatakan bahwa ia telah melaksanakan firman Tuhan. Bahkan setelah ketahuan berbohong, ia menyalahkan rakyatnya. Ia mengatakan rakyatlah yang mengambil berbagai ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saul benar-benar tidak bisa berkata jujur lagi dan dia tidak bisa dipercaya lagi. Kedua, ia kehilangan sahabat. Awalnya ia berteman baik dengan Samuel, nabi yang telah mengurapinya menjadi raja. Namun setelah kejadian itu, hubungan mereka menjadi tidak baik. Ketiga, ia kehilangan mahkota. Tuhan mengambil alih kerajaannya dan memberikannya kepada Daud. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tidak patuh pada Tuhan, pimpinan atau orang-orang yang berada di atas kita, mungkin risikonya tidak sampai kehilangan nyawa, namun kita bisa kehilangan banyak hal penting lainnya. Mintalah agar Roh Kudus membantu mengikis sikap kita yang selalu ingin membantah, karena ketidakpatuhan lebih banyak mendatangkan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku hati yang jujur, sehingga kehadiranku bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.